Dia adalah konglomerat yang menyamar jadi pemulung untuk menguji seorang pria. Tahu perihnya dikhianati dan dijanjikan keadilan. Saat dunia mencemooh penyamarannya, hanya ada satu driver ojol miskin yang terlilit utang, yang pasang badan melindunginya setiap hari. Namun, ada rahasia besar yang sengaja ia sembunyikan dari pria tulus itu. Siapa sebenarnya dalang di balik kehancuran hidup sang ojol? Dan nasib luar biasa apa yang menanti mereka di akhir cerita? Tonton kisah ini sampai habis. Banyak yang bilang orang tulus akan selalu kalah. Tapi benarkah begitu? Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu setia untuk menunggu cerita dari saya. Coba teman-teman semua absen di kolom komentar. Dari kota mana teman-teman semua menonton video ini sekarang? Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan share ke teman-teman semua agar tidak ketinggalan cerita menarik ini. Selamat menikmati. Matahari sore itu terasa sangat menyengat di kulit, membakar aspal jalanan ibu kota yang padat dan bising. Di sudut sebuah lampu merah yang ramai, seorang wanita muda berjalan dengan langkah yang diseret. Pakaiannya sangat kumal, kaos oblongnya sudah bolong di beberapa bagian, dan kain sarung tua melilit pinggangnya yang ramping. Wajahnya koreng-moring oleh debu jalanan hitam yang sengaja ditempelkan. Di pundak kanannya, sebuah karung plastik besar berisi botol kosong dan kardus bekas bertengger dengan berat. Siapapun yang melihat wanita ini pasti akan langsung memalingkan muka karena merasa risih atau kasihan. Namun, di balik tatapan matanya yang sayu dan rambutnya yang berantakan, wanita bernama Rania ini menyimpan sebuah rahasia besar. Rania bukanlah seorang tunawisma, melainkan seorang wanita konglomerat muda, pemilik tunggal dari sebuah perusahaan investasi raksasa yang menguasai gudang-gedang pencakar langit di pusat kota. Kehidupan aslinya dipenuhi oleh kemewahan, mobil berlapis baja, dan pelayan yang siap sedia memenuhi segala keinginannya. Hari itu adalah hari ke-10 Rania meninggalkan pakaian sutranya dan memilih menyamar menjadi seorang pemulung lusuh di jalanan. Rania sengaja melakukan ini semua karena dia sudah sangat lelah. Rekan bisnis, teman dekat, bahkan pria kaya yang datang melamarnya, semuanya hanya mengincar harta dan kekuasaannya. Rania mendambakan satu hal yang paling langka di dunia ini, yaitu sebuah ketulusan. Dia ingin mencari seorang suami yang benar-benar bisa mencintai dirinya apa adanya, bukan karena angka di rekening bank perusahaannya. Oleh karena itu, dia rela berjemur di bawah terik matahari, mengais tempat sampah, dan merasakan dinginnya aspal jalanan demi menguji hati manusia di kota yang kejam ini. Tidak jauh dari tempat Rania berdiri, suara raungan mesin motor tua memecah kebisingan lampu merah. Di atas motor bebek yang catnya sudah banyak yang terkelupas itu, duduk seorang pria muda berjaket hijau khas driver ojek online. Namanya adalah Gani. Wajahnya tampak sangat lelah. Keringat bercucuran dari balik helm hitamnya yang sudah longgar membasahi kemeja kerjanya yang lembab. Gani mengusap wajahnya berkali-kali dengan handuk kecil yang dikalungkan di leher, mencoba mengusir rasa kantuk dan lelah yang luar biasa. Keseharian Gani adalah sebuah perjuangan tanpa henti. Setiap hari, bahkan sejak jam 5 subuh ketika kabut kota belum hilang, Gani sudah menyalakan mesin motornya untuk mencari penumpang. Dia baru akan pulang ke rumah kontrakannya yang sempit saat jarum jam sudah melewati pukul 12 malam. Waktu istirahatnya sangat sedikit, dan makan siangnya seringkali hanya berupa sepotong roti murah atau sebungkus nasi kucing di pinggir jalan. Bagi Gani, setiap rupiah yang dia dapatkan dari mengantar penumpang atau membawa paket makanan sangatlah berharga. Tatapan matanya selalu fokus menatap layar telepon genggamnya yang sudah retak di bagian pojok, berharap ada notifikasi pesanan masuk yang bisa dia selesaikan. Gani menjalani hidupnya yang serba keras ini dengan penuh kepasrahan, namun tetap jujur. Meskipun tubuhnya seringkali terasa remuk akibat seharian berada di atas motor, dia tidak pernah mengeluh atau mengambil jalan pintas yang salah. Di mata orang-orang di sekitar pangkalan ojek, Gani dikenal sebagai sosok pria yang sangat tidak enakan dan selalu siap membantu siapa saja yang kesusahan di jalan. Bahkan saat dirinya sendiri sedang berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, lampu lalu lintas berubah menjadi hijau, dan arus kendaraan kembali bergerak dengan cepat. Gani perlahan menarik gas motornya, bergerak maju membelah jalanan, tanpa pernah menyadari bahwa di sudut pembatas jalan, sepasang mata milik Rania
sedang memperhatikannya dengan saksama. Dua dunia yang sangat berbeda ini kini berada di satu titik aspal yang sama. Gani terus melajukan motor bebek tuanya menembus kemacetan. Sementara Rania memperhatikan dari kejauhan sambil membetulkan posisi karung rongsokan di pundaknya. Bagi orang luar, kehidupan Gani sebagai driver ojek online tampak biasa saja, hanya seorang pemuda yang bekerja keras demi sesuap nasi, seperti jutaan orang lainnya di kota ini. Namun, di balik ketenangan wajah Gani, saat menyapa setiap penumpangnya dengan ramah, ada sebuah kenyataan pahit yang perlahan-lahan sedang menggerogoti ketenangan hidupnya. Setiap kali motor bebeknya berhenti di lampu merah, hal pertama yang dilakukan Gani bukan sekadar beristirahat, melainkan memeriksa telepon genggamnya dengan perasaan cemas yang luar biasa. Bukan hanya pesanan masuk yang dia tunggu, melainkan sebuah teror yang tak pernah berhenti. Setiap 10 menit sekali, layar telepon genggamnya yang retak selalu menyala, menampilkan panggilan dari nomor-nomor tidak dikenal serta pesen-pesen bernada ancaman yang dikirim bertubi-tubi. Gani menarik napas panjang, lalu memasukkan kembali benda itu ke dalam saku jaket hijaunya dengan tangan yang sedikit gemetar. Masalah terbesar dalam hidup Gani saat ini tersimpan rapi di dalam dompet kulitnya yang sudah jebol di bagian sudut. Di sana, terselip selembar kertas tagihan berwarna merah yang sudah kusut karena terlalu sering dilipat. Itu adalah surat peringatan terakhir dari sebuah lembaga keuangan. Gani terjerat utang puluhan juta rupiah. Ironisnya, uang sebanyak itu tidak pernah dia nikmati 1 rupiah pun. Setahun yang lalu, seluruh uang tabungan yang dia kumpulkan dengan memeras keringat selama bertahan-tahan habis tak bersisa karena ditipu oleh sebuah koperasi simpan pinjam ilegal yang tiba-tiba tutup dan membawa lari uang para anggotanya. Gani yang saat itu berniat menggunakan uang tersebut untuk biaya pengobatan ibunya yang sakit, terpaksa meminjam uang ke sana kemari demi menutup kebutuhan darurat tersebut. Kini, ibunya telah tiada. Namun utang-utang yang ditinggalkan justru semakin membengkak karena bunga yang tidak masuk akal. Setiap hari, pikiran Gani dipenuhi oleh bayang-bayang kejaran para penagih utang yang tidak kenal belas kasihan. Kondisi keuangan Gani benar-benar berada di ujung tanduk. Tarikan motornya hari itu terasa sangat berat, seberat beban pikiran yang menyelimuti kepalanya. Untuk makan sehari-hari saja, dia harus berhemat setengah mati. Seringkali hanya minum air putih hangat untuk mengganjal perutnya yang keroncongan agar uang hasil ojeknya bisa disisihkan untuk membayar bunga utang bulanan. Di sisi lain jalan, Rania yang masih berjalan dengan pakaian pemulungnya mulai memperhatikan gerak-gerik Gani sebagai seorang wanita yang terbiasa membaca situasi dan karakter orang di dunia bisnis. Rania bisa melihat ada sesuatu yang tidak beres pada driver ojek itu. Rania memperhatikan bagaimana bahu Gani yang tegap seringkali merosot layu saat dia melihat layar telepon genggamnya, dan bagaimana senyum ramah yang Gani berikan kepada penumpangnya langsung lenyap digantikan oleh tatapan kosong yang penuh kecemasan begitu penumpang itu turun. Rania merasakan ada sebuah luka yang disembunyikan dengan sangat rapi oleh pria berjaket hijau itu. Meskipun hidupnya sendiri sedang berpura-pura menjadi orang miskin demi sebuah misi pencarian cinta sejati, Rania tahu betul rasanya memikul beban berat sendirian tanpa ada satu orang pun tempat untuk bersandar. Naluri Rania mengatakan bahwa Gani bukanlah pria biasa yang menyerah pada keadaan, melainkan seseorang yang sedang bertahan sekuat tenaga di tengah badai kehidupan yang siap menenggelamkannya kapan saja. Pertemuan demi pertemuan singkat di persimpangan jalan itu mulai menumbuhkan rasa penasaran yang mendalam di hati sang konglomerat. Rania memutuskan untuk tidak lagi sekadar mengamati dari jauh. Dia ingin melihat secara langsung bagaimana respons asli pria berjaket hijau itu ketika dihadapkan pada situasi yang sulit di jalanan. Rania bersiap di tepi pembatas jalan yang cukup padat, menunggu momen yang tepat saat motor tua Gani melintas di hadapannya. Ketika lampu lalu lintas berubah menjadi hijau dan motor Gani perlahan melaju di lajur kiri, Rania sengaja melangkah turun ke aspal dengan terburu-buru. Dia berpura-pura tersandung kaki sendiri tepat di depan sebuah mobil sedan mewah yang sedang melaju pelan. Brah! Rania sengaja menjatuhkan tubuhnya ke aspal, membuat karung plastik besar miliknya terlepas. Ratusan botol plastik kosong dan kardus bekas yang dikumpulkannya langsung berserakan menutupi sebagian badan jalan. Mobil sedan itu mengerem mendadak, membunyikan klakson dengan sangat nyaring bertubi-tubi. "Woi, kalau jalan pakai mata, dong! Mengotori jalan saja!" teriak pengemudi mobil itu dari dalam kaca yang terbuka setengah,
memaki Rania dengan kasar. Pengendara motor lain di belakangnya ikut membunyikan klakson. Merasa terganggu karena jalur mereka terhalang oleh tumpukan sampah rongsokan milik Rania. Beberapa orang yang melintas bahkan mencemokohnya, menuduh Rania sengaja mencari masalah demi mendapatkan uang ganti rugi. Rania duduk di aspal sambil menunduk dalam-dalam, berpura-pura ketakutan dan memegangi lututnya yang sengaja dikotori tanah. Di tengah kepungan makian dan suara klakson yang memekakan telinga, tiba-tiba terdengar suara standar motor yang diturunkan dengan keras. Gani, yang berada tepat 2 kendaraan di belakang mobil sedan itu, langsung memarkirkan motor bebek tuanya di pinggir jalan tanpa berpikir panjang. Pria itu berlari menembus kerumunan orang yang hanya menonton, lalu langsung berdiri di depan Rania, memasang badannya untuk melindungi wanita pemulung itu dari bentakan pengemudi mobil. "Maaf Pak, maaf. Ibu ini tidak sengaja. Tolong jangan dibentak-bentak," kata Gani dengan suara lantang, namun tetap sopan kepada pemilik mobil sedan. Gani kemudian langsung berlutut di aspal, dengan cekatan memunguti botol-botol plastik dan kardus yang berserakan, memasukkannya kembali ke dalam karung Rania secepat yang dia bisa. Gani tidak peduli tangan dan jaket perusahaannya menjadi kotor, terkena sisa air parit dari botol bekas tersebut. Melihat ada ojek online yang membela, pengemudi mobil sedan itu akhirnya mendengus kesal, lalu memacu kendaraannya pergi, meninggalkan kepulan asap knalpot. Namun, tindakan heroik Gani harus dibayar dengan sangat mahal. Tepat saat Gani sedang mengikat ujung karung plastik milik Rania, telepon genggam di saku jaketnya bergetar hebat. Itu adalah telepon dari pelanggan penting yang memesan jasanya sejak 20 menit lalu untuk mengantar dokumen perusahaan ke kantor instansi pemerintah. Gani buru-buru mengangkat telepon itu dengan tangan bergetar. Namun yang terdengar hanyalah suara makian kasar dari seberang telepon karena Gani dianggap sengaja mengulur waktu dan tidak profesional. Klik! Sambungan telepon diputus sepihak. Detik berikutnya, sebuah notifikasi merah muncul di layar telepon genggam Gani yang retak. Akun driver ojek online miliknya resmi disuspend dan dibekukan oleh sistem karena adanya laporan pelanggaran berat dari pelanggan. Gani seketika lemas. Dunianya seolah runtuh dalam hitungan detik. Sumber satu-satunya bagi Gani untuk mencari uang dan menyambung hidup hari itu telah dihancurkan oleh keputusan sepihak dari sistem aplikasi hanya karena dia memilih untuk berhenti dan menolong seorang wanita pemulung yang tidak dia kenal sama sekali. Gani berdiri mematung di pinggir jalan yang bising, tangannya yang memegang telepon genggam perlahan turun ke samping tubuhnya. Terasa sangat lemas tak bertenaga. Dia menatap layar yang kini menampilkan logo gembok merah, tanda bahwa dia tidak akan bisa menerima pesanan apapun, entah sampai kapan. Gani kemudian berjalan gontai menuju trotoar, lalu terduduk di sana dengan melipat kedua lututnya. Dia menyembunyikan wajahnya di balik kedua lengan. Bahunya yang biasa tampak tegap, kini bergetar hebat. Di bawah terik matahari sore yang masih menyengat, air mata Gani akhirnya pecah juga. Dia menangis tanpa suara, mencoba menahan sesak yang mendesak di dadanya. Rasa takut, bingung, dan putus asa bercampur menjadi satu. Esok pagi adalah batas akhir pembayaran bunga utang yang sangat besar kepada anak buah Pak Yahya. Jika dia tidak menyetor uang besok, dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada keselamatannya. Tanpa akun ojol yang aktif, dari mana dia bisa mendapatkan uang dalam waktu kurang dari 24 jam? Rania yang masih terduduk di dekat karung rongsokannya memperhatikan setiap detail kesedihan Gani. Jantung Rania berdegup kencang, dihantam rasa bersalah yang luar biasa besar. Dia tidak menyangka bahwa skenario kecil yang dia buat untuk menguji ketulusan seseorang justru berakibat sehancur ini bagi penolongnya. Rania bisa melihat dengan jelas betapa hancurnya perasaan pria di hadapannya itu. Ini bukan akting seperti yang sedang dia lakukan. Ini adalah kesedihan nyata dari seorang manusia yang sedang berjuang di titik batasnya. Dengan langkah perlahan dan kepala tertunduk ragu, Rania menyeret karungnya mendekati Gani. Dia duduk di aspal, beberapa puluh sentimeter di samping pria berjaket hijau itu. Rania mengulurkan tangannya yang kotor ke dalam saku kain sarungnya, mengambil selembar uang kertas 10.000 rupiah yang sudah sangat lusuh, satu-satunya uang tunai yang sengaja dia bawa sebagai modal penyamarannya. "Mas, ini buat ganti rugi," bisik Rania dengan suara yang dibuat serak dan gemetar. Mencoba tetap berada dalam karakternya sebagai pemulung miskin, dia menyodorkan uang 10.000 rupiah itu ke hadapan Gani dengan tangan yang sengaja dibuat gemetar.
Gani perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Matanya memerah, menatap uang lusuh di tangan Rania alih-alih marah atau memaki wanita yang telah membuatnya kehilangan mata pencaharian itu. Gani justru tersenyum tipis, sebuah senyum yang sangat tulus namun penuh luka. Dia dengan lembut mendorong kembali tangan Rania. "Nggak usah, Mbak. Simpan saja uangnya buat Mak makan," kata Gani dengan suara serak. Mencoba mengendalikan emosinya sendiri agar tidak terdengar lemah. Gani mengusap air matanya dengan lengan jaket hijaunya yang kotor. "Ini bukan salah, Mbak. Sudah jalannya saya apes hari ini. Mbak tidak usah merasa bersalah ya. Yang penting Mbak tidak apa-apa dan tidak terluka tadi." Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Gani, tenggorokan Rania tiba-tiba terasa tersumbat. Dadanya bergemuruh oleh rasa haru yang belum pernah dia rasakan seumur hidupnya. Di tengah badai kehancuran hidupnya sendiri, pria ini masih sempat-sempatnya mengkhawatirkan keselamatan orang lain dan menolak uang yang sangat dia butuhkan, hanya karena dia tahu wanita di depannya jauh lebih membutuhkan. Detik itu juga, di atas trotoar jalanan kota yang berdebu, Rania menyadari bahwa dia tidak hanya menemukan orang yang tulus, dia telah jatuh cinta pada kebaikan luar biasa yang mengalir di dalam diri Gani. Rania bertekad untuk tidak melepaskan pria ini begitu saja. Mulai hari itu, dia menyusun rencana untuk terus berada di dekat Gani, memastikan dirinya selalu muncul di rut-rut jalanan yang biasa dilewati oleh pria berjaket hijau itu. Beberapa hari berlalu, akun ojek online Gani untungnya kembali diaktifkan setelah dia mengajukan banding dan menjelaskan situasi darurat yang dialaminya kepada kantor cabang. Gani pun kembali mengaspal dari pagi hingga larut malam. Lucunya, kemanapun Gani pergi menarik penumpang, dia hampir selalu berpapasan dengan Rania yang sedang menyeret karung rongsokannya. Karena sering bertemu, hubungan keduanya menjadi semakin dekat dan akrab secara natural. Gani yang dasarnya sangat murah hati, selalu menyempatkan diri untuk menepi setiap kali melihat Rania duduk beristirahat di pinggir jalan. Suatu siang, di bawah rindangnya pohon beringin dekat taman kota, Gani memarkirkan motor tuanya. Dia menghampiri Rania yang sedang menyeka keringat di dahinya. Di tangan Gani, ada 2 bungkus nasi kucing berukuran kecil yang masih hangat, dibungkus kertas minyak coklat. "Mbak, kebetulan saya beli nasi kucing lebih. Kita makan bareng yuk." "Saya belum sempat makan dari pagi," ujar Gani sambil menyodorkan sebungkus nasi kepada Rania dengan senyum ramah yang sangat tulus. Rania mendongak, matanya berbinar. "Mas Gani, repot-repot terus. Padahal saya ini cuma pemulung jalanan." "Ah, jangan bilang begitu. Kita ini somasima pejuang jalanan, Mbak. Tidak ada bedanya," jawab Gani santai sambil duduk di pembatas jalan, membuka bungkus nasinya yang hanya berisi nasi putih, sesendok sambal teri, dan sepotong kecil tempe kering. Sambil menikmati makanan sederhana itu yang, bagi Rania terasa jauh lebih nikmat daripada hidangan restoran bintang 5 yang biasa dia makan, mereka mulai mengobrol banyak hal. Disinilah Gani mulai terbuka. Sambil menatap aspal dengan pandangan menerawang, Gani bercerita tentang beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya. "Sebenarnya, hidup saya belakangan ini terasa sesak sekali, Mbak," kata Gani dengan tawa kecil yang getir, mencoba menyembunyikan kesedihan. "Saya punya utang puluhan juta rupiah ke koperasi simpan pinjam. Dulu niatnya mau buat berobat ibu, tapi ternyata koperasi itu penipu. Pemiliknya kabur bawa semua uang nasabah, dan sekarang saya dikerkar orang suruhan penagih utang setiap hari. Bunga utangnya terus jalan." Rania menghentikan kunyahannya. Jantungnya berdegup kencang mendengar pengakuan itu. "Kenapa Mas Gani tidak lari saja, cari pekerjaan lain di luar kota?" tanya Rania, mencoba memancing jalan pikiran Gani. Gani menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Kakek saya dulu selalu pesan, Mbak, sesusah apapun hidup kita, jangan pernah jadi pengecut yang lari dari tanggung jawab. Utang harus tetap dibayar, walau kita dicurangi orang lain. Saya tidak mau hidup tenang di atas penderitaan orang lain yang saya rugikan jika saya kabur. Biar lambat, asal jujur, saya yakin Tuhan pasti kasih jalan keluar." Mendengar penuturan jujur dari Gani, Rania tertegun di tempatnya. Matanya terasa panas, menahan haru. Di zaman sekarang, sangat sulit menemukan pria yang tetap memegang teguh prinsip kejujuran dan tanggung jawab di saat hidupnya sendiri sedang diinjak oleh ketidakadilan. Rania menatap profil samping wajah Gani yang lelah namun memancarkan ketegasan moral yang luar biasa. Di dalam hatinya,
Rania berjanji bahwa pria tulus di hadapannya ini tidak akan pernah dibiarkan hancur oleh kejamnya dunia. Rasa kagum dan cinta di hati Rania kini telah tumbuh menjadi tekad bulat untuk melindunginya. Namun, badai yang sesungguhnya tidak memberi mereka waktu lebih lama untuk sekadar menikmati obrolan hangat di bawah pohon rindang. Ketika Gani baru saja hendak merapikan kertas minyak bekas pembungkus nasi mereka, sebuah mobil minibus hitam tiba-tiba mengerem mendadak tepat di depan motor bebek tua milik Gani. Pintu mobil terbuka kasar, dan 3 pria berbadan tegap dengan pakaian serba hitam turun dengan wajah beringas. Di belakang mereka, menyusul seorang pria paruh baya berkemeja rapi, namun berwajah sangat dingin. Dialah Pak Yahya, bos agensi penagih utang yang selama ini meneror ponsel Gani tanpa henti. Langkah kakinya yang berat langsung menuju ke arah Gani yang refleks berdiri tegak, memosisikan dirinya di depan Rania yang masih duduk di pembatas jalan. Akhirnya ketemu juga kamu, Gani, ujar Pak Yahya, dengan nada suara yang rendah, namun penuh penekanan yang mengancam. Sudah lewat 1 minggu dari tanggal kesepakatan, tapi tidak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening kami. Kamu mau coba-coba lari? Ya, saya tidak lari, Pak Yahya, jawab Gani dengan suara bergetar, namun berusaha tetap tegar. Saya setiap hari narik ojek dari subuh sampai tengah malam. Tolong beri saya waktu sedikit lagi. Akun saya baru saja aktif kembali setelah sempat dibekukan beberapa hari lalu. Kami tidak butuh alasan, kami butuh uang tunai sekarang juga, bentak salah satu anak buah Pak Yahya sambil melangkah maju, mendorong bahu Gani hingga pemuda itu terhuyung ke belakang. Melihat kekerasan verbal itu, Rania tidak bisa tinggal diam. Dia refleks berdiri dan berteriak, "Hei, jangan kasar begitu!" Dia sudah bilang akan bayar kan? Mendengar suara cempreng dari wanita pemulung di belakang Gani, Pak Yahya melirik Rania dengan tatapan meremehkan. "Diam kamu, pemulung dekil! Tidak usah ikut campur urusan orang lain, kalau tidak mau ikut terseret," bentak Pak Yahya kasar, membuat anak buahnya melangkah mendekati Rania dengan tatapan mengancam. Melihat Rania terancam, naluri pelindung Gani langsung bangkit. Dia segera berlari menghadang anak buah Pak Yahya, merentangkan kedua tangannya libar-libar demi menutupi tubuh Rania yang menyamar. "Jangan sentuh dia. Dia tidak tahu apa-apa. Urusan kalian itu dengan saya, bukan dengan wanita ini," teriak Gani lantang, matanya menatap tajam ke arah Pak Yahya. "Tolong Pak, selesaikan ini dengan saya." Pak Yahya mendengus sinis, lalu melirik motor bebek tua milik Gani yang terparkir di pinggir jalan. "Baik, kalau begitu hari ini motor ini kami sita sebagai jaminan awal. Tanpa tawar-menawar, jangan Pak." "Tolong jangan motor itu," mohon Gani. Matanya seketika berkaca-kaca. "Kalau motor itu disita, saya tidak bisa bekerja lagi. Bagaimana caranya saya bisa melunasi sisa utang-utang saya? Itu bukan urusan kami. Ambil motornya," perintah Pak Yahya dingin kepada anak buahnya. Salah satu anak buah Pak Yahya langsung menuntun paksa motor bebek Gani ke arah mobil mereka. Gani sempat ingin menahan setang motornya, namun anak buah Pak Yahya yang lain mendorongnya hingga Gani terjatuh ke aspal jalanan. Gani pasrah. Dia memilih untuk menahan diri dan tidak melawan secara fisik demi memastikan Rania yang berada di belakangnya tidak ikut terluka oleh para penagih utang yang beringas itu. Rania hanya bisa mengepalkan tangannya di balik kain sarung tua yang dia kenakan, menahan amarah yang luar biasa besar yang bergemuruh di dadanya saat melihat ketidakadilan ini terjadi tepat di depan matanya. Dia menatap mobil hitam itu melaju pergi, membawa motor satu-satunya milik Gani, meninggalkan pria tulus itu terduduk lemas di aspal dengan tatapan kosong. Untuk beberapa menit, Gani hanya diam terpaku. Tangannya yang kotor karena debu jalanan mencengkeram aspal dengan erat, seolah-olah sedang mencari pegangan di dunia yang baru saja meruntuhkan seluruh tumpuan hidupnya. Motor tua itu bukan sekadar tumpukan besi bagi Gani. Motor itu adalah kaki, napas, dan satu-satunya alat baginya untuk menyambung harapan yang tersisa. Perlahan, Gani bangkit berdiri dengan langkah yang sangat berat. Dia tidak bisa lagi memanggil taksi ataupun menggunakan ojek lain, karena saku celananya benar-benar kosong. Gani mulai berjalan kaki tanpa arah tujuan di bawah langit sore yang perlahan berubah menjadi jingga keabu-abuan. Rania diam-diam mengikuti dari jarak beberapa meter di belakangnya. Hati Rania terasa teriris melihat punggung Gani yang tampak begitu rapuh,
sangat kontras dengan sosok pria tegap yang beberapa menit lalu merentangkan tangan demi melindunginya dari bahaya. Langkah kaki Gani yang lelah akhirnya membawanya ke bawah sebuah jembatan layang yang sepi dan berdebu. Di sana, jauh dari hiruk-pikuk manusia yang bergegas pulang ke rumah masing-masing, Gani terduduk di atas sebuah beton pembatas yang dingin. Dia melipat kedua tangannya di atas lutut, lalu membenamkan wajahnya di sana. Di sudut yang gelap dan sunyi itu, pertahanan Gani benar-benar runtuh. Bahunya naik turun, seiring dengan suara tangisnya yang pecah dalam kesunyian. Ibu, maafkan Gani, bisik Gani di sela-sela tangisnya yang terseduh. Gani sudah tidak tahu harus bagaimana lagi sekarang. Suara tangisan Gani yang terdengar begitu putus asa menggema lirih di bawah beton jembatan. Di titik terendah ini, Gani merasa seluruh pintu di dunia ini telah tertutup rapat untuknya. Dia tidak punya uang untuk makan esok hari, kontrakannya sudah menunggak 2 bulan, motornya disita, dan besok anak buah Pak Yahya pasti akan datang lagi dengan ancaman yang jauh lebih mengerikan. Kegagalan terasa begitu dekat, dan kematian rasanya jauh lebih tenang daripada menanggung rasa malu serta ketakutan yang tak berujung ini. Rania berdiri di balik pilar jembatan, menyaksikan semua kerapuhan pria itu dengan air mata yang ikut mengalir membasahi pipinya yang coreng-moreng. Rania menyentuh dadanya yang terasa sesak luar biasa. Rasa bersalah karena telah membiarkan penyamaran ini berjalan terlalu jauh, bercampur dengan rasa cinta yang kini telah membeku menjadi tekad yang tak tergoyahkan. Rania tahu, jika dia terus diam dalam penyamaran ini, pria baik yang tulus ini akan benar-benar dihancurkan oleh kejamnya keadaan. Rania melangkah keluar dari kegelapan pilar jembatan, menghampiri Gani yang masih terisak. Dia tidak lagi membawa karung rongsokannya. Rania berdiri tepat di hadapan Gani, menatap kepala pria itu dengan tatapan penuh kelembutan dan keyakinan. Mas Gani, panggil Rania dengan suara yang lembut, namun kali ini tanpa nada serak yang dipaksakan. Suaranya terdengar begitu jernih, tenang, dan berwibawa suara asli dari seorang Rania yang sesungguhnya. Gani perlahan mendongak dengan mata yang sembab dan merah. Dia terkejut melihat wanita pemulung yang biasa ditemuinya kini berdiri, tegak di hadapannya dengan tatapan mata yang sangat berbeda. Tidak ada lagi ketakutan atau kepasrahan di mata wanita itu. Yang ada hanyalah sebuah kekuatan besar yang seolah siap menantang dunia demi dirinya. Gani mengusap air matanya dengan cepat, merasa agak malu karena ketahuan menangis di bawah jembatan layang yang sunyi itu. Dia mencoba tersenyum, meski bibirnya masih bergetar menahan sisa rasa sesak di dadanya. Mbak, kok masih di sini? Jalanan sudah mau gelap. Berbahaya untuk perempuan sendirian di luar, kata Gani dengan suara serau. Masih sempat-sempatnya memikirkan keselamatan Rania di tengah kehancurannya sendiri. Rania tidak menjawab dengan kata-kata kasihan. Dia justru menarik napas dalam-dalam. Malam itu, Rania membulatkan tekad untuk mengakhiri permainan ini. Penyamarannya sebagai pemulung telah usai. Gani sudah lulus ujian ketulusan dengan nilai yang sempurna. Kini saatnya Rania menggunakan kekuasaan dan kekayaan yang sesungguhnya untuk menyelamatkan pria yang dia cintai. Mas Gani, ikut saya sekarang. Ada sesuatu yang harus saya tunjukkan, ujar Rania dengan nada bicara yang tegas, tenang, dan penuh wibawa. Sebelum Gani sempat bertanya, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam metalik perlahan menepi di bawah jembatan layang. 2 orang pria berbadan tegap dengan setelan jas rapi turun dari mobil tersebut, lalu membungkuk hormat ke arah Rania. Gani terperangah. Matanya membelalak tidak percaya saat melihat salah satu pria berjas itu menyerahkan sebuah mantel wol bersih dan tisu basah steril kepada Rania. Dengan santai Rania mengusap noda debu hitam di wajahnya menggunakan tisu tersebut, memperlihatkan kulit wajah aslinya yang putih bersih dan sangat cantik tanpa celah. Dia kemudian memakai mantel wol hangat itu di atas kaos oblongnya yang kumal. Mas Gani, perkenalkan, nama saya Rania. Saya bukan seorang pemulung, kata Rania sambil menatap langsung ke dalam manik mata Gani yang masih membeku karena syok. Saya adalah pemilik dari perusahaan investasi yang memegang gedung pencakar langit di pusat kota. Semua yang Mas lihat selama ini adalah bagian dari cara saya mencari seseorang yang benar-benar tulus. Gani mundur 1 langkah. Lidahnya mendadak keluh. Mbak, Rania, ini maksudnya apa? Hidup Mas Gani sedang di ujung tanduk, dan saya punya solusi untuk itu, lanjut Rania tanpa membuang waktu. Saya ingin menawarkan sebuah keputusan besar untuk Mas. Ikutlah bekerja dengan saya mulai besok pagi.
Sebagai sopir pribadi sekaligus asisten lapangan saya akan memberikan gaji yang sangat besar, cukup untuk melunasi seluruh utang Mas Gani kepada Pak Yahya dalam waktu 1 hari. Dan Mas bisa memulai hidup baru yang layak. Gani menatap Rania dengan dada yang bergemuruh hebat. Tawaran ini bagaikan sebuah mukjizat yang jatuh langsung dari langit, tepat di saat dia hampir menyerah pada hidup. Namun, di sisi lain, akal sehat Gani berputar cepat. Kenapa seorang wanita sekaya Rania mau ripot-ripot menyamar jadi pemulung, membagi nasi kucing dengannya, dan sekarang tiba-tiba menawarkannya pekerjaan dengan gaji luar biasa besar? Pilihan ini terasa sangat berat dan berisiko bagi harga dirinya. Apakah dia hanya akan menjadi objek kasihan dari wanita kaya ini? Kenapa harus saya, Mbak? Saya cuma driver ojol miskin yang tidak punya keahlian apa-apa. Tanya Gani dengan suara rendah, mencoba mempertahankan sisa harga diri yang dia miliki. Karena di saat dunia ini penuh dengan orang bermuka dua yang hanya mendekati saya demi uang, hanya Mas Gani yang rela kehilangan mata pencaharian dan mempertaruhkan keselamatan diri sendiri demi melindungi seorang pemulung dekil yang tidak punya apa-apa. Jawab Rania dengan tatapan mata yang sangat lembut namun penuh keyakinan. Saya butuh orang jujur dan tulus seperti Mas di sisi saya. Ini bukan belas kasihan, Mas Gani. Ini adalah sebuah kesempatan kerja yang setara. Jadi, apakah Mas bersedia mengambil keputusan ini dan mempercayakan masa depan Mas kepada saya? Gani terdiam menatap uluran tangan Rania yang bersih dan halus di hadapannya. Dia tahu keputusan ini akan mengubah seluruh hidupnya secara drastis. Dengan memantapkan hatinya demi harga diri dan masa depan yang lebih baik, Gani akhirnya mengulurkan tangannya yang kasar, menyambut jabatan tangan Rania dengan mantap. Sebuah keputusan besar telah diambil, dan lembaran baru kehidupan mereka berdua siap untuk dimulai. Hanya dalam waktu 1 malam, kehidupan Gani berubah secara drastis, bagaikan mimpi di siang bolong. Keesokan paginya, Gani tidak lagi mengenakan jaket ojol hijau yang tipis dan kotor. Dia kini berdiri tegap mengenakan kemeja putih bersih dengan setelan jas hitam yang pas di tubuhnya. Tampak sangat gagah dan berwibawa di lobi gedung pencakar langit milik Rania. Hari itu juga seluruh utang puluhan juta rupiah yang selama ini mencekik leher Gani telah dilunasi sepenuhnya oleh manajemen keuangan perusahaan Rania. Gani tidak perlu lagi merasa ketakutan setiap kali telepon genggamnya bergetar. Tidak ada lagi pesan ancaman, tidak ada lagi kejaran para penagih utang. Hidupnya kini terasa sangat ringan, seolah beban bertentan yang selama ini menghimpit pundaknya telah diangkat pergi tanpa sisa. Namun, kejutan terbesar dalam hidup Gani baru saja dimulai sore itu. Rania mengajaknya ke sebuah ruang rapat besar di lantai paling atas gedung tersebut. Ketika pintu kayu jati yang kokoh itu dibuka, Gani seketika membeku di ambang pintu. Di dalam ruangan itu, duduk Pak Yahya bersama 2 anak buahnya yang kemarin merampas motor bebeknya. Namun, kali ini wajah Pak Yahya tidak lagi dingin dan beringas. Pria parubaya itu tampak pucat pasi, tubuhnya gemetar, dan dia terus-menerus menyeka keringat dingin di dahinya sambil menunduk dalam-dalam di hadapan Rania. Pak Yahya, panggil Rania dengan suara yang sangat tenang namun sanggup mengintimidasi siapa saja yang mendengarnya. Ini adalah Mas Gani, asisten pribadi saya yang baru. Dan mulai hari ini, seluruh izin operasional agensi penagih utang milikmu berada di bawah kendali penuh perusahaan saya. Gani menatap pemandangan di hadapannya dengan perasaan campur aduk. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang kemarin begitu berkuasa atas hidupnya, kini justru tampak tidak berdaya di depan wanita yang pernah dianggapnya sebagai pemulung dekil. Disinilah rahasia besar yang selama ini tersimpan rapat, akhirnya terbongkar. Semua orang mengira Gani hanyalah seorang driver ojek online miskin yang sangat beruntung karena tanpa sengaja menolong seorang pemulung. Wanita yang kebetulan ternyata adalah seorang konglomerat kaya raya bernama Rania, yang kemudian jatuh cinta padanya lalu melunasi seluruh hutang-hutangnya sebagai balas budi. Ternyata, Rania sudah mengetahui identitas Gani secara detail, jauh sebelum dia memutuskan untuk menyamar dan berjalan kaki di rute ojek online pria itu. Koperasi simpan pinjam ilegal yang menipu seluruh uang tabungan. Gani setahun lalu sebenarnya adalah anak perusahaan investasi nakal yang baru saja dibeli, ditindak secara hukum, dan dibersihkan oleh perusahaan raksasa milik Rania. Karena sejak awal, Rania sengaja menyamar menjadi pemulung lusuh di rute harian Gani,
bukan sekadar karena kebetulan, melainkan sebagai bagian dari skenario besar untuk menguji langsung target korban penipuan terbesar dari anak perusahaan ilegal tersebut. Rania ingin melihat secara langsung dari sekian banyak korban, siapa yang memiliki hati paling tulus, tidak mendendam, dan tetap memegang teguh kejujuran di tengah badai kehancuran hidup. Dan sejak hari pertama Gani membelanya di jalanan tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, Rania tahu bahwa dia telah menemukan pria sejati yang tidak hanya layak menerima keadilan atas haknya yang dirampas, tetapi juga sangat layak untuk dijadikan pendamping hidup serta pemimpin baru dalam bisnis dan hatinya. Gani menatap Rania dengan mata berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan karena rasa haru yang luar biasa. Dia menyadari bahwa kejujuran dan ketulusan yang selalu dia jaga dengan susah payah selama ini ternyata telah menuntunnya kembali pada keadilan yang indah, dengan cara yang sama sekali tidak pernah dia duga sebelumnya. Di dalam ruang rapat yang mewah itu, keheningan sempat tercipta untuk beberapa saat sebelum akhirnya Pak Yahya dan anak buahnya membungkuk sangat rendah, meminta maaf atas segala perlakuan kasar mereka di jalanan, lalu dipersilakan keluar oleh petugas keamanan dengan langkah yang layu. Kini, di dalam ruangan yang luas dengan dinding kaca besar yang memperlihatkan keindahan pemandangan matahari terbenam kota Jakarta, hanya tersisa Rania dan Gani. Rania berjalan mendekat ke arah Gani, lalu berdiri tepat di samping pria itu, ikut menatap hamparan gedung pencakar langit yang perlahan mulai menyalakan lampu-lampannya bagaikan hamparan bintang. "Maafkan saya ya mas," bisik Rania lembut, menatap Gani dengan tatapan bersalah yang tulus. "Saya terpaksa menyamar dan menyembunyikan identitas saya dari awal. Saya hanya ingin memastikan bahwa kebaikan yang mas miliki itu benar-benar murni dari hati, bukan karena melihat siapa saya." Gani menoleh, menatap wajah cantik Rania yang kini tampak begitu anggun dalam balutan pakaian formalnya. Gani tersenyum tipis, lalu menggelengkan kepalanya pelan. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Mbak Rania," jawab Gani dengan suara yang mantap namun tetap rendah hati. "Kalau Mbak tidak menyamar waktu itu, saya mungkin tidak akan pernah tahu kalau di dunia yang sekeras ini masih ada orang yang peduli dan mau melihat perjuangan orang kecil seperti saya. Mbak sudah mengembalikan hidup saya, bahkan lebih dari yang bisa saya bayangkan." Rania tersenyum mendengar jawaban itu. "Mulai hari ini, Mas Gani bukan lagi sopir saya. Tugas pertama Mas sebagai asisten pribadi saya adalah memimpin divisi khusus di perusahaan ini yang bertugas untuk melacak dan membantu para korban penipuan finansial lainnya. Saya ingin Mas menjadi harapan baru untuk orang-orang yang hampir menyerah seperti Mas yang dulu." Mata Gani berbinar mendengar tugas mulia tersebut. Tanggung jawab baru ini terasa sangat berarti baginya karena dia tahu persis bagaimana rasanya berada di posisi paling bawah tanpa ada satu orang pun yang menolong. Gani mengangguk mantap, siap memulai babak baru hidupnya dengan penuh dedikasi. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka berdua berjalan dengan sangat harmonis. Gani membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang sangat bijaksana dan dicintai oleh seluruh karyawan karena sifatnya yang tetap membumi, tidak enakan, namun sangat tegas dalam membela kebenaran. Rania pun akhirnya menemukan apa yang selama ini dia cari di sepanjang lorong-lorong jalanan kota yang berdebu. Sebuah pelabuhan hati yang tulus, aman, dan tanpa syarat. Di samping Gani, Rania tidak perlu lagi mengenakan topeng pelindung sebagai konglomerat dingin, karena dia tahu dia dicintai seutuhnya sebagai seorang wanita biasa. Kisah perjalanan mereka berdua memberikan sebuah refleksi emosional dan pelajaran hidup yang sangat mendalam bagi siapa saja yang mendengarnya. Di dunia yang seringkali menilai segala sesuatunya dari kilauan harta dan status sosial, ketulusan seringkali dianggap sebagai sebuah kelemahan yang bodoh. Namun, kisah Gani dan Rania membuktikan hal yang sebaliknya. Oke teman-teman, pesan moral yang tersimpan dari perjalanan ini adalah bahwa kejujuran dan ketulusan hati di masa-masa sulit merupakan mata uang terbaik yang tidak akan pernah bisa dipalsukan oleh siapapun dan bagaimanapun. Sesusah apapun kondisi hidup kita, jangan pernah melacurkan harga diri dan kejujuran demi jalan pintas yang instan. Kebaikan yang kita tanam dengan tulus, sekecil apapun itu, selalu memiliki cara yang ajaib untuk kembali kepada pemiliknya dalam bentuk yang jauh lebih indah dan pada waktu yang paling tepat. Begitulah cerita kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video lainnya. Bye bye.